Nggak boleh kan. Kalau dalam konteks fikih denda mbek duit gak oleh loh. Dah. Denda dengan sesuatu yang bernilai harta itu nggak boleh loh. Ayo. Witing Trisno jalaran Joko ora ono liya. untuk berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kopi, ketemu lagi dengan saya Pak Najib dan Saya Bahri. Zaza. Woyo, nyentek. Koyok lagu mang ya. Iya. Ketok botole. Iya. Botol. Malam ini kita akan membahas beberapa komentar yang menurut saya menarik. Ya. Dari video di TikTok yang kita potongan dari YouTube. Ini ngomongno tentang mahar untuk istri kedua yang dirodok istri pertama. Pertanyaan TikTok. Video TikTok. Duh. Yo karo aku ganti TikTok ya. Ya mana? Podo. Aku ono tapi gawe mobil-mobilan tok dan kaki. Iya. Aku ganti TikTok ya aku. Untungnya kan aku admin Iya. ya. Iya. Ini terkait dengan video yang kita upload beberapa waktu yang lalu. Itu kan ngomong tentang istri pertama menyusui istri kedua yang masih bayi. Oh iya. Nah ini pertanyaan dari Sobat Ngopi, ada beberapa yang menarik. Ada yang komentar kayak gini. Dalilnya itu kan dicontohkan ada kalimat gini. Menurut kitab. Nah, ada yang menanyakan gini, itu kitab apa sih? Nah, ini kan sebenarnya saya melihat komentar itu ya miris sih sebenarnya. Seakan-akan kita itu ngarang. Iya. Padahal kita ada iya. literatur yang kita baca loh. Cuman memang di video YouTube juga kan nggak disebutkan kitabnya apa. Ya. Oh enggak sampean tulis keterangan. Tak komeni. Oh, dek komen. Udah tak komeni. Pertanyaan itu udah tak balas komentar. Di kitab ini halaman sekian sampai ada 3 kitab kalau nggak salah. Atau 4 ya kemarin ya. Kemarin 3 atau 4 ya. Ya sekitar segituan lah. Nah ini malam ini kita coba bahas beberapa komentar aja ya. Yang menurut saya menarik. Karena komentarnya ratusan. Iyalah pemanasan. Mari suwe gak Iya, suwe gak ketemu. Suwe gak kumpul bareng. Iya. Sampai aku gak nayang no. Apa sih ditayang no? Kentean konten jadi. Nah ini dariku untukmu berkomentar. Ceritane teng kitab napa nggih? Oh ngoten. Oke. Mengenai sing istri kedua yang masih bayi nyusu pada istri pertama itu kalau sampean pengen ini bukan cerita ya ini ketentuan fikihnya itu dalam Bajuri. Jadi kalau sampean buka Hasyiah Bajuri yang cetakan atas bawah itu nanti bisa di cross check dalam kitab Ahkamin Nikah halaman 221 sampai 222. Lah, itu jelas. Apa butuh dibacakan? Bacakan wes. Kesuwe. Artine ae. Oh iya. Nek dimaknai yo kesuwen, Pak. Ya. Tak bacakan dulu ya. Jadi, ini ibaratnya begini. Nanti kalau ada yang kurang pas sampean komentar ya. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad yajibu ail mahru lirrajuli 'alal mar'ah kama fi mas'alatil irda ka antar doa ihda zaujataihi wa hiya al-kubra wal ukhra wa hiya as-sughra fayajibu 'alal murdi'ah nisfu mahri mislis shaghir nisfu mahri mislis sughra lizauj. Nah, jadi di situ kasus ya seperti yang dijelaskan itu. Dia punya istri 2, yang satu itu masih usia menyusui dan yang satu ini sudah besar, sudah bisa menyusui. Nah, kok anak yang bayi disusui oleh yang besar, otomatis nanti si istri yang menyusui tadi, nah istri yang besar itu nanti membayar mahar misil karena secara nggak langsung dia membatalkan pernikahan istri kedua dengan suaminya.
Karena air susunya sudah terminum. Kan dadi anak Iya. anak rodok kan. Iya, bojo anak alah mbuh bingung. Robot. Tapi ini ada komentar yang sama ini ya. Sebelum dilanjutkan ada komentar yang sama dari ini. Satu lagi. Ana komentar yang sama ya sih. Anak inti. Iya. Anak inti. Iki mang durung senam muka. Oh, oke. Makanya beli batu suwe gak iki lho, gak tapping. Oh iya. Suwe gak syuting. Syuting. Cek syuting winginane lab. Dari di 5 corporation nang kita apa Kang penasaran aku. Weh, dijawab. Kitab pertama ya tadi ya. Sama sih sebenarnya kalau dalam kitab yang lain redaksinya hampir sama. Cuman ini yang saya bacakan tadi itu dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri yang cetakan atas bawah itu nanti halaman 221 sampai 222. Di bawah itu sampean bisa cross check sendiri. Wocon dhewe gak apa-apa. Wocon dhewe. Kalau kurang komplit lihat TikTok aja. Di sana ada 3 kitab. Engko nek bingung macane timbangannya saya bingung mengartikan ya wis sampean delok YouTube ya siku ngono iku lho. Wis mari wis. Matengan. Ini ada komentar lagi dari Husnun Nasiha 250. Ini kayaknya penasaran sama yang narasumber yang baca kitab siapa sih namanya. Loh, wis bolak-balik lho. Padahal tiap awal tapping kan ngono. Disebutno. Bersama saya Najib, saya Bahri. Sasa. Terus ini ada lagi. Kalau itu namanya iwat hulu atau denda yang harus dibayar istri akibat pembatalan nikah. Hulu. Iwat hulu. Gini ya. Jadi kalau dikatakan hulu mungkin terlalu jauh. Karena hulu itu sendiri spoiler ya. Ya, nanti kita bahas. Spoiler alert ya. Kate dibahas lho, wis gak apa-apa lah. Enggak, ini soalnya hulu kan salah satu jenis perceraian. Lah iya. Mosok kene sintas bahas rabis, bahas perceraian sakno wong-wong. Iya walaupun ketika sak durung rabis dikandani. Lah nek apik terus. Nek gak elerenono. Jadi gini, hulu itu sendiri kalau secara definisi kan perceraian atau perpisahan antara suami istri dengan ketentuan si suami memberikan sebuah iwat. Iwat itu entah harta lah, harta pengganti ya. Sebagai pengganti kepada si istrinya. Lah, jadi bukan diberikan istri kepada si suami. Iwat itu kan teko lanang. Itu memang multazimil iwat atau orang yang berkeharusan memberikan iwat itu si pihak laki-laki. Makanya nang kono kalau dalam perceraian kan sebenarnya nggak boleh menceraikan istri dalam masa haid. Masa haid kan nggak boleh. Tapi kalau dalam hulu itu ada kebolehan. Jadi kita bahas. Kita bahas nanti ya. Spoiler jenenge. Aku lho wis tau wenang rek. Kono kok besok apa sih? Iku ngono. Jadi untuk dikatakan loh itu bukannya iwat hulu bukan. Karena hulu itu nanti mekanisme tersendiri. Beda lagi. Konsekuensi hukumnya juga beda. Oke, ini komentar berikutnya dari Sawi. Jadi masuknya tebusan denda bukan mahar atau gimana? Itu namanya mahar. Mahar ya berarti. Mahar. Istilahnya tetap mahar ya sesuai mahar misil. Karena ini mahar kan sifatnya itu umum. Sifatnya itu umum. Nah, jadi kalau dikatakan sebuah denda nggak bisa lah. Ini denda apa? Nggak boleh kan? Kalau dalam konteks fikih denda mbek duwe gak oleh loh. Denda dengan sesuatu yang bernilai harta itu nggak boleh loh. Ayo. Sampeyan pidana iku denda mesti harta. Jadi ya iki belum berbicara pidana ya. Kan kalau nanti berbicara perundang-undangan kita bahas tentang siasah. Ya kan? Politik. Nanti ketika membahas
konun itu nanti sudah berbeda lagi kan. Kita ada bukan pembahasan kita. Tapi kalau secara umum itu semisal sampean ngono Ya. ya, murid sampean iku gak sekolah ngono. Awakmu nek gak sekolah pisan Marlboro sak cepet. Nah, Iku gak Misal. oleh. Misal. Gak oleh iku, Oh, gak Mas. oleh ya. iku. gak oleh. Heeh. Soalnya apa? Ranah apa jenenge ngono iku? Pemberian denda, penarikan denda dari Ya. orang lain itu biar bagaimanapun kalau nggak legal syarak itu sudah nggak boleh. Legal syarak kok contoh ya sing wis ana sedekah, sunah, zakat wajib koyo ngono iku. Dadi nek sekedar krana murite jo apa jengkelno ngono ya. langsung Sering bolos, ditunduk. Marlboro sak cepet. Ngono ah. Nun saya Gus, kok kenaan jenengan Gus. Kula mawon ketengan Surya. Jeneng kemau webel enteng ngoten. Kula nglintinge nyedot wup. Lanjut ini komentar berikutnya yaitu dari Mutiara. Maaf Gus, kok sepertinya yang dipersalahkan malah istri pertama nggih sehingga harus mengembalikan mahar. Oh, nek niku nalare ngeten. Jadi alasan kenapa kok si istri pertama yang memberikan mahar karena secara tidak langsung istri pertama ini menggagalkan pernikahan suami dan istri kedua yang masih kecil. Nah, ya toh? Karena yang apa namanya Penyebab kegagalan. Heeh. yang sudah bisa berpikir itu Ah. istri pertama ya. Bukan masalah itu. Bukan. Bukan masalah itu. Penggagalan. Penggagalan. Kegagalannya. Nah, jadi gini, kan dari awal si anak yang kecil ini tadi kan Heeh. dari hukumnya itu halal untuk si Ya. suami. Ya. Ketika dirodok oleh istri pertama, jadi anaknya kan. Iya, dan dadi ini haram toh. Nek wis dadi anak rodok itu juga masih haram untuk dinikah. Iya. Nah, makanya kenapa kok dia dikatakan berkewajiban memberikan mahar? Ya karena itu tadi. Dia secara nggak langsung membatalkan sebuah pernikahan si suami dengan istri keduanya. Nah, Iku. Nah, ini. Dari SD berkomentar. Wah, SD. Pertanyaan yang ngeri. ada SB tak gak? Gak usah ngadi-ngadi lah, cari yang normal-normal aja. Bikin non-Islam salah paham dan malah jadi ngebully Islam tar. Loh, Apa sih? Piye lah ya apa sih, Mas? Oh, iki lho, iki kemungkinan. ya yang kita bahas ini kan ada dalilnya. Ah, Pendapat ulama iya. Iya. yang termaktub dalam kitab. Iya. Ah, Buku-buku ilmiah pada zamannya. iya. Dan kita pun nggak menyuruh itu. Nggak. Ketika itu terjadi kita ngasih solusi. Mm-mm. Jangan adi-ngadi dulu sampai niku lho lek sadurunge ngetik. Please lah, pangeran dom-dom utek iku melok apa rek. Ya, Literaturnya banyak. iya. Silakan dicari, kalau nggak percaya ada ini. Saiki orang berakal kalah sama orang bersosot. Kendengan tangan. Nggih. Ngetik srok. Jadi langsung ngetik, iki gak ono perasaku. Perasaan saya nggak ada ini. Ini hukum baru kayaknya. Mangkane kene ngongkon ngalim iku ya kamu jek ngerti ono literasi koyo ngono. Bukan berarti ini harus terjadi, enggak. Jika terjadi iki lho wis ono jagangan hukume. Jadi misalnya setiap orang tua sangat menyayangi anak iku hukum umum. Kenyataane winginane ya ono wong tuwa sing jembak ambek anake. Iya, sampai dibuat barang. Nah, Ini kan dieksekusi Ah. lah. kasus-kasus yang ora umum. Nah, iku ngomong ojo ngadi-ngadi nang kono, Bos, karena iya. itu kenyataan ada. Kalau ini yang kita bahas literatur yang yang ketika kejadian ini terjadi, ini ya solusinya. Nah, Iya. Jadi aku nek ngarani selama iki melihat baca-baca ndek kitab fikih iku ya. iya. Iku aku memilah hukum iku ada yang digunakan memang sudah terjadi, jadi keluar hukum. Ya. Nah, ada yang telah terjadi, sudah beberapa kali terjadi baru muncul hukum. Nah, Nah, ada yang belum terjadi untuk mengantisipasi sebuah hukum. Jadi hukum itu terbit
hanya untuk mengantisipasi. Iya, untuk Ya, mengantisipasi. Bukan hanya tapi untuk mengantisipasi. Soalnya gini, aku pernah baca salah satu literatur itu gini, masalah mandi junub ya. Ya. Mandi junub. Itu ndek kitab itu ya lucu. Ya tak arani lucu itu ya memang anu sih. Redaksinya itu menyatakan begini. Seumpama ada seseorang salah satu yang mewajibkan mandi kan masuknya kemaluan Ya. laki-laki ke perempuan. Ah. Nah, sekarang ketika ketika ada farji, Ya. mohon maaf, ini ada kemaluan wanita itu besar, satu pintu. Terus seukuran pintu. Ada seorang laki-laki masuk seluruh tubuhnya. Apakah dia wajib mandi? Loh itu relate loh, Pak. Sudah dibahas. Sudah dibahas di kitab dan itu ya ambek aku nek ngarani ya iki kan kemungkinan terjadinya kan sangat kecil kan ya. Iya. Kecuali ada memang sing liliput. Liliput ngene ku ya. Tapi untuk kasus seperti ini loh kan diangen-angen gak logis masa ono mohon maaf kemaluan wanita itu sebesar pintu kan yo. Gak relate lah ya. Tapi di situ dicantumkan kenapa jagani bebekne suatu saat iku kok ada kemungkinan terjadi Dan ketika mutasi genetik A sampai Z sampai ono akhirnya sing cilik banget kok gede banget. Lah iku mlebu sak wonge. Ini dari Sid Moss. Sid Post paling. Nah, Sid Moss. Iya. Berkomentar bisa-bisanya bayi dinikahi. Emang pas udah gede jelas mau gitu sama si cowok. Iya Mas. Iki apa mana sih Rek? Ya Allah. Iki ngomongno hukum, mau selera atau enggak, itu ada spektrum yang lain. Iku ono ndek bahasan liya ngomong selera, karena kemungkinan kamu ada di dunia sekarang sing ngomong jodoh iku jelas aku milih, makanya sok ngomong ngono. Misal ketawa kasus kayak zaman Siti Nurbaya seperti kasus kita bertiga. Ojo kita bertiga langsung. Seperti saya dan saya. Sebut jeneng kayak bridging awal. Kayak opening. Kayak opening sih. Lagi apa ngomongno cinta? Ya mana? Lah. Akhirnya ya kaidah umum. Witing tresno jalaran Soko ora ono liya. Soko guru. Terpaksa banget sih. Lah kan nek krana kulino kan nek kadung iku ya krana ora ono liya kan, gak ono liyane gelem gak gelem ono iku wis halal, ono yang halal. Gelem gak gelem sing gelem iku. Jalaran saka ora ono liya enjane. Ini ada lagi dari Yosef Tantowi. Komentarnya menikahi bayi itu dasar hukumnya dari mana, Yi? Ya apa sih, Rek? Kalau kita ngomong hukum positif sekarang, syarat pernikahan itu kan 18 tahun untuk perempuan. Iya kan negara toh. Ya, hukum positif. Dan itu dibikin di zaman sekarang. Iya. Sebelumnya 16 tahun. Revisi lagi. Sedangkan di dalam fikih ini kan untuk masalah umur tidak dibahas. Iya. Tidak ada batasan. Enggak ada. Nah, ini jadi kalau ada yang menanyakan seperti ini, pertanyaan ini sampean ulangi. Oke. Aku wedi salah tangkap. Menikahi bayi itu dasar hukumnya dari mana? Yi? Menikahi bayi ya? Bukan menjimak bayi. Ya, menikah. Yang akad kan orang tuanya toh? Iya. Jadi gini, kalau dalam Islam sendiri sebenarnya secara hukum nggak ada batasan kapan seseorang itu sudah wajib menikah, kapan seseorang boleh menikah, kapan seseorang tidak boleh menikah. Itu hanya situasional, kondisional. Ya, ketika bayi dinikahkan, kalau dalam Islam itu legal. Asik di warung kopi, tak pandang pangkat atau profesi. Obrolan asik menginspirasi, tempat yang tepat untuk berbagi.